Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, kalau kemarin di Mata Najwa di podcastnya di Narasi ya, ada pertemuan antara Najwa Shihab dengan mantan Presiden Jokowi, tapi kita hari ini ingin membahas sisi yang sangat kontradiktif dengan Jokowi. Jokowi kalau dulunya jor-joran teman-teman, anggaran dibuat semualah, wah pokoknya jor-joran. Nah, sekarang Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran, dan ini tentu menuai polemik dan kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi, tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. Tapi sebelum kita kupas tuntas hal tersebut, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk berkontemplasi terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto pasca 100 hari memimpin Indonesia, negara kesatuan republik yang paling kita cintai. Nah, Presiden Prabowo Subianto kemarin ini sempat memberikan satu pernyataan bahwa ada beberapa orang gitu kan, entah itu tokoh atau apapun lah ya, yang ingin memisahkan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Nah, ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena ada sebagian masyarakat yang berkomentar di media sosial, ramai banget gitu. Komentarnya salah satunya adalah soal masyarakat nggak ada niat sama sekali untuk memisahkan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi. Kalaupun Jokowi misalnya harus mendekam di penjara, ya kan, Presiden Prabowo Subianto bisa kok, masih jenggot Jokowi itu bisa gitu. Jadi nggak mungkin dipisahin, apalagi misalnya jeruji besinya di Jakarta di KPK gitu. Jadi dekat sama istana Presiden Prabowo bisa kapan saja nengok, menjenguk, dan ngirim kebutuhan untuk sarapan dan makan siang serta makan malam Joko Widodo di KPK. Misalnya kalaupun memang adili Jokowi yang hari ini marak di berbagai tempat, mulai dari Jogja kemarin, kemudian Solo, kemudian juga hari kemarin di Surabaya, marak banget di Jakarta juga ya, dicoretin tuh di dinding-dinding kota, di jembatan-jembatan, di flyover dan lain sebagainya, di pinggir-pinggir jalan. Adili Jokowi. Nah, ini ujian berat bagi Presiden Prabowo Subianto. Apakah Presiden Prabowo Subianto yang selama ini selalu mengumbar janji terhadap rakyat, misalnya janji untuk bersama rakyat, janji untuk mengejar koruptor hingga Antartika, janji untuk rela mati demi rakyat gitu. Tetapi faktanya kemarin ketika di Muslimat NU, acara harlah, Jokowi justru bukan Jokowi, Presiden kita Prabowo Subianto terkesan membersamai ya, melindungi Jokowi. Sementara di luaran sana masyarakat nggak ada yang menginginkan perpisahan atau kesenggangan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi. Mereka hanya ingin agar Jokowi diadili ya, karena sudah membuat rancangan dan sistem di negara kita menjadi amburadul gitu. PHK terjadi di mana-mana. Juga Jokowi ini selalu dinilai oleh teman-teman masyarakat kita sebagai tukang ngibul gitu. Nah, ini fakta gitu Presiden Prabowo. Jadi Presiden boleh nanti nggak bakalan berpisah kok dengan Jokowi. Kalau Jokowi misalnya ada di Nusa Kambangan juga, Presiden bisa kapan saja bertemu dengan Jokowi di sana. Tapi nggak mungkin lah. KPK apakah mungkin? Mungkin saja. Nah, desakan adili Jokowi ini salah satu bentuk yang juga kemarin di Mata Najwa ini sempat ditanyain oleh si Najwa Shihab kepada Jokowi. Pak Jokowi, soal adili Jokowi gimana katanya. Nah, jawaban Jokowi ini sangat enteng teman-teman. Jawaban Jokowi ini tambah melukai perasaan dan hati masyarakat Indonesia, utamanya teman-teman aktivis mahasiswa yang sampai hari ini masih terus gencar mencari keadilan di Republik Indonesia ini untuk menuntut agar keadilan tersebut berpihak kepada mahasiswa, rakyat miskin kota,
masyarakat Indonesia, pribumi dan lain sebagainya. Bukan keadilan tersebut bisa kapan saja dibungkus oleh si Joko Widodo gitu. Nah, maka adili Jokowi ini adalah satu kepastian yang belum pasti tetapi terus diperjuangkan oleh teman-teman aktivis mahasiswa. Nah, teman-teman, Presiden Prabowo sekali lagi butuh satu nyali untuk memastikan bahwa tuntutan masyarakat Indonesia secara umum yang hari ini tidak ada sedikit pun niat untuk memisahkan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi, melainkan hanya untuk memastikan bahwa keadilan di Republik Indonesia ini tidak pandang bulu gitu. Bahkan Presiden harus bisa disentuh oleh hukum. Kata Presiden Prabowo, nggak boleh ada yang kebal hukum. Tetapi giliran Jokowi dilaporkan beberapa kali ke Komisi Pemberantasan Korupsi, kok hukumnya malah tumpul, Pak, gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita coba sedikit kontemplasi juga soal IKN. Nah, IKN ini teman-teman jauh panggang daripada api. Pertama, pengalihan ibu kota Indonesia sebenarnya belum teralihkan. Kalau Bang Ruhut Sitompul kemarin, bukan Ruhut Sitompul, si Hotman Paris ya, si Hotman Paris itu kemarin bilang bahwa IKN ibu kota negara, itu ibu kota Nusantara, Bang Hotman. Ibu kota Nusantara ya. Jadi kalau ibu kota negara udah dihapus sama Jokowi dan belum diganti ke ibu kota Nusantara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mestinya pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran juga melibatkan IKN gitu. Jadi otorita IKN jangan minta duit mulu. IKN belum menghasilkan apapun gitu. Bolehlah membangun rumah sakit di Kalimantan, boleh dong memperbaiki sekolah-sekolah yang udah remuk gitu di Kalimantan. Bukan berarti IKN harus dihentikan, tetapi kalau dihentikan pun juga nggak masalah. Yang penting prioritas mana ya kan, harus tahu dong Presiden bahwa Presiden Prabowo ini jangan kalah sama si Dedi Mulyadi yang kemarin langsung menyidak anggota dewan dan menemui mereka lagi main catur, Pak Presiden ya. Anggota dewan main catur, di sela-sela mereka harus bekerja untuk rakyat gitu. Nah, uang gaji mereka kan diambil dari pajak yang kemudian dihimpun dari uang rakyat. Kalau rakyat stop pajak, Pak Presiden, selesai negara kita. Bukan dewan tuh nggak ini, Pak Presiden, mereka mah main catur. Jadinya si Dedi langsung negor. Nah, kalau Presiden Prabowo Subianto bisa melakukan teguran seperti Dedi, ya jangan nunggu-nunggu alih-alih ini demi bangsa dan negara. Kalau ternyata faktanya tidak bisa memberikan satu ketegasan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum di Republik Indonesia ini. Maka sekali lagi teman-teman, tuntutan adili Jokowi, kemudian efisiensi yang tidak ngena ke IKN, kemudian juga yang hari ini juga viral tentang Bang Teddy yang kemarin gitu menegur Pas Pampres ketika memayungi Presiden Prabowo Subianto. Ini juga satu hal, suasana politik kita yang sedang tidak harmonis sejatinya ya. Meski demikian teman-teman, ada juga yang lagi viral, teman kita masyarakat di mana tuh, di Ternate kalau nggak salah ya, penyiar RRI di Ternate ini terdampak pemangkasan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka untuk lebih jelas dan lebih mantap gitu, kita juga ingin mengambil referensi dari teman-teman yang lain di konten kali ini. Jadi jangan kemana-mana, lanjutkan. Kita lihat beberapa pendapat ahli soal IKN, soal adili Jokowi, dan juga soal efisiensi anggaran di beberapa pos kementerian, lembaga kementerian yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kan terkait dengan ada, saya sebutlah istilahnya disobedience dari sekelompok birokrasi terkait dengan upaya Pak Prabowo melakukan efisiensi.
karakteristik ini kan selama ini memang sudah di karakteristik birokrasi yang status quo terhadap perubahan dan sebagainya, terhadap perbaikan itu kan sudah menjadi kritik yang jamak dilakukan oleh para pengamat selama ini. Nah, hari ini Pak Prabowo tentu melakukan banyak perbaikan-perbaikan, tentu dari sisi anggaran, alokasi, dan penentuan prioritas utama terkait agenda pembangunan yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan asbabun nuzul dulu kenapa kemudian penting adanya efisiensi. Pertama adalah kan dalam pemerintahan Presiden Prabowo, Pak Prabowo memang ingin mendorong spesialisasi terhadap pelayanan-pelayanan publik yang punya skala ekonomi yang sangat besar, sehingga bisa diberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu makanya ada kementerian-kementerian yang dipecah, termasuk di lembaga atau badan yang pada saat ini ikut saya pimpin. Misalnya dari Kementerian Agama kemudian dipecah menjadi 2, Kementerian Agama itu sendiri, kemudian Badan Penyelenggara Haji. Tujuannya adalah melakukan spesialisasi. Nah, dengan konsekuensi adanya spesialisasi itu, maka harus dilakukan efisiensi. Nah, terus terang Mbak, Pak Prabowo secara langsung melakukan pengecekan detail terhadap alokasi anggaran. Kan devils hides in details. Ya, makanya Pak Prabowo sampai ke satuan yang paling bawah beliau cek. Nah, kemudian ditemukanlah total dari yang bisa diefisiensi itu sekitar 306 triliun rupiah. Nah, itu yang kemudian diefisiensikan, dan itu semuanya alokasi-alokasi yang tidak berpihak terhadap kepentingan publik. Tapi kemudian alokasi-alokasi yang justru dianggap mubazir. Kira-kira begitu. Baik, Bang Daniel, ini kan berulang kali ya, dalam waktu dekat pula Pak Presiden selalu bilang dablek, bandel begitu. Sekarang ada yang mencoba melawan, memberikan perlawanan. Emang situasi internal birokrasi kita memang saat ini mengkhawatirkan seperti itu, Bang? Banyak gejolak begitu, dinamika yang terjadi. Atau seperti tadi saya sebutkan kan, selama ini memang kan kritik terhadap birokrasi kita itu tadi yang saya sebutkan, status quo, banyak yang tidak welcoming dengan perbaikan, walaupun tentu banyak juga yang sangat welcoming dengan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang berpihak terhadap rakyat, dan hari ini Pak Prabowo ingin melakukan itu. Kemudian kedua, Mbak, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu secara tertutup itu sudah disampaikan berulang kali di forum kabinet, rapat-rapat kabinet. Kebetulan saya ikut dalam beberapa rapat kabinet. Pak Prabowo selalu memberikan sinyalemen agar para menteri, para kepala badan, para kepala lembaga tidak khawatir dan tidak takut untuk melakukan perbaikan-perbaikan di birokrasi. Siapapun yang tidak berpihak terhadap agenda-agenda pro rakyat itu bisa dalam tanda kutip bahasanya bisa dianulir atau bisa dimutasi, bisa diganti, dan seterusnya. Nah, itu selalu diperingatkan oleh Pak Prabowo di rapat-rapat kabinet. Nah, termasuk agenda-agenda misalnya menteri yang tidak berpihak dan melakukan inefisiensi itu juga diperingatkan Presiden di rapat-rapat kabinet. Dan bagi saya 7 tahun sebagai juru bicara Pak Prabowo, bagi saya itu SP1 surat peringatan pertama yang disampaikan Pak Prabowo secara lisan di rapat yang tertutup. Nah, yang kemudian disampaikan beliau di ruang publik yang dengan terang itu bagi saya sudah SP2.
Nah, SP2 ini artinya ini nanti pasti ada SP3 dan seterusnya. Dan karakteristik Pak Prabowo itu kalau sudah SP3 tentu kita dan publik pasti tahu apa yang akan beliau lakukan. Yang jelas Pak Prabowo tentu punya catatan siapa dan institusi mana misalnya yang abai terhadap upaya efisiensi. Baik Bang Seno, kayaknya tadi juga udah senyum-senyum manja begitu. Ini tinggal satu peringatan lagi ya kalau dari kata Bang Daniel ya, tinggal SP3 nih reshuffle nih Bang. Terima kasih. Memang kita publik bisa mencermati ya bagaimana komunikasi politik Presiden Prabowo itu cukup berbeda dibandingkan misalnya presiden sebelumnya Pak Jokowi. Selalu straight to the point, selalu tegas, selalu harfiah, dan itu bisa dimaknai sebagai suatu warning bagi siapapun di internal. Dan dari pidato yang kita rujuk ini tadi, ini kan sebenarnya mengarah kepada internal birokrasi, artinya orang-orang yang bekerja di dalam birokrasi pemerintahan. Tapi tentu saja ini membuat publik menerka-nerka dong siapa sebetulnya, lalu metodenya seperti apa sih, ini bentuk-bentuk dalam tanda kutip perlawanannya itu seperti apa. Kan publik juga ingin memberikan dukungan yang konkret gitu kepada apa yang menjadi visi dari Presiden. Bagaimana sih sebetulnya perlawanan terhadap efisiensi anggaran? Kok ada sih orang yang melawan efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden? Nah, kami tentu saja tidak bisa memetakan siapa orangnya, lalu bagaimana bentuknya dalam bentuk perlawanan. Tapi sikap PDIP terhadap efisiensi, rencana efisiensi ini? Artinya begini, yang punya peta data itu tentu Presiden. Dan sebagai seorang Presiden yang memegang fungsi yang sangat sentral di Republik ini, kepala negara dan kepala pemerintahan, tindakan-tindakan terukur untuk menangani itu sepenuhnya ada pada otoritas Pak Prabowo, yang itu bisa tidak hanya berhenti di surat peringatan kalau versinya Bang Daniel tadi, tapi bisa ke tindak lanjut yang sistemik itu, dan publik bisa merasakan. Buat publik yang penting kan bukan masalah anggarannya berapa untuk apa, tetapi muaranya untuk kepentingan rakyat seperti apa. Pelayanan publik ada perbaikan nggak, ya kan? Kesejahteraan rakyat ada peningkatan nggak? Itu saja yang mau atau diinginkan oleh publik, bukan yang lain-lain. Kemudian kan PDIP juga salah satu partai yang kemudian secara cepat begitu ya untuk meminta kepada Presiden Prabowo Subianto membuka siapa sih sosok Presiden ini. Karena artinya dengan suatu visi yang begitu progresif dari Presiden Prabowo, ada efisiensi anggaran untuk kemudian alokasi anggaran prioritasnya adalah pada program-program kerakyatan. Pasti yang pertama diinginkan oleh publik itu adalah keteladanan dari eksekutif itu sendiri, dari pemerintah itu sendiri. Di saat yang sama tentu hari ini mata publik semakin kritis mengawasi. Bayangkan, hanya masalah misalnya yang dulu tidak pernah dibayangkan akan menjadi masalah, sirine pejabat di jalan raya saja. Ini pasca Presiden Prabowo mengatakan efisiensi anggaran di segala bidang, langsung jadi viral rame berhari-hari kalau itu kemudian ada sirine di jalan raya yang mobil berplat dinas. Ada mobil berplat dinas masuk ke jalur busway, langsung viral berhari-hari, berminggu-minggu. Karena itu artinya publik semakin kritis. Jangan diajari publik untuk belajar tentang efisiensi anggaran, kalau kemudian keteladanan dari anak-anak buah Pak Prabowo belum bisa menampilkan itu. Itu yang diinginkan publik. Sama dengan misalnya soal penambahan staf sus dan lain sebagainya. Publik pasti akan semakin kritis dengan soal-soal itu. Oke, baik. Nah, tapi kan mungkin jadi pertanyaan juga, kenapa harus di ruang publik penyampaian hal tersebut? Harusnya kalau memang ini dalam birokrasi, bisa saja internal. Nanti mungkin Mas Umam bisa menjabarkan ya, apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden kita sehingga harus mengutarakan pernyataannya di depan publik. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Anggaran yang dipangkas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebesar 62%, di mana dari 229 miliar rupiah dipotong menjadi 85 miliar rupiah. Menurut Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias, meskipun turut mendukung program pemerintah, namun efisiensi anggaran tersebut membuat LPSK ternyata sulit menjalankan tugas utama dalam melindungi para saksi dan korban kejahatan. Bahkan pemangkasan anggaran ini juga dapat membuat LPSK menghentikan perlindungan terhadap beberapa saksi dan korban.
Tentunya menyikapi kondisi tersebut, LPSK akan lebih selektif dalam memutuskan untuk memberikan perlindungan terhadap para pemohon. Ya pemirsa, di tengah kebijakan efisiensi anggaran di Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik sejumlah staf khusus di kantor Kementerian Pertahanan. Pelantikan 6 staf sus Kementerian Pertahanan ini bersamaan dengan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan. Di antara 6 staf sus Kemenhan yang dilantik, ternyata tampak di antaranya ini ada sosok pesohor Deddy Kobuzir. 5 staf sus lain yang dilantik Menteri Pertahanan adalah Lenis Kagoya, Kris Supandi, Maijen Purnawirawan Sudrajat, Indra Irawan, dan Sylvia Evi. Ya pemirsa, langsung saja mungkin saya minta Mas Uma menjelaskan pertanyaan saya tadi yang sempat terpotong jeda. Ini soal kenapa sih, apa pesan yang ingin disampaikan Pak Presiden sampai harus menyampaikan ini di depan publik begitu? Ya memang kalau misal Presiden yang bicara, memang tafsirnya menjadi cukup spekulatif, cukup beragam. Di satu sisi memang itu bisa jadi dimaknai sebagai sebuah bahasa metaforik. Artinya bahwa raja kecil itu barangkali sebagai sebuah elemen di dalam birokrasi, di dalam jajaran pemerintahan yang memang merasa tidak suka. Karena bagaimanapun juga ini kan menjadi semacam evaluasi terhadap pola kinerja termasuk tata kelola pemerintahan yang ada selama ini. Yang kemudian dalam bahasanya Pak Hasyim itu ada banyak program-program dalam tanda kutip konyol yang kemudian terus dijalankan. Nah maka kemudian efisiensi ini dilakukan. Tetapi kalau misal kemudian itu bukan metaforik, maka kemudian itu adalah basisnya real. Kalau real, maka setidaknya 2. Pertama, bisa jadi adalah kalau raja kecil adalah mereka yang berasal dari elemen di pemerintahan daerah. Karena praktis di TKD, itu transfer ke daerah, itu ada 50,5 triliun dari anggaran yang harusnya ke daerah, kemudian dipotong, terkena di situ. Atau di level kementerian atau jajaran di bawahnya. Nah, yang menjadi problem adalah proses filternya itu harus clear. Karena kalau misal tidak clear dan kemudian sifatnya unilateral pemotongannya, maka kemudian akan terjadi banyak sekali imbasnya. Nah, kalau misal kemudian yang menjadi pokok adalah dalam konteks tidak berpengaruh pada layanan dasar, that's fine, that's okay. Tetapi kalau misal kemudian yang berdampak di layanan dasar, misal tadi LPSK, tidak ada, bisa jadi kemudian layanan kepada yang membutuhkan perlindungan. Kemudian di Komnas HAM, sama. Tidak ada, praktis tidak ada layanan untuk perlindungan HAM. BMKG, katanya 50%, padahal kita itu mau memasuki lebaran ini. Artinya bahwa kemudian guidance terkait dengan cuaca, keamanan, dan juga keselamatan publik di transportasi sangat luar biasa. Kalau misal itu berdampak, tentu efeknya akan kemana-mana. Nah, maka yang disampaikan Presiden ini, dalam satu sisi bisa dianggap sebagai political warning. Mereka yang tidak suka, mereka yang tidak setuju, stop untuk melakukan itu, karena bagaimanapun nggak nyaman ini, dipotong sekian banyak itu. Tetapi di saat yang sama juga harus diklirkan bagaimana kemudian proses pemotongan ini, efisiensi ini, melibatkan pola komunikasi 2 arah. Kementerian, pemerintah daerah, yang kemudian mau dipotong, harus menjelaskan secara lebih clear, mana yang esensial, mana yang tidak. Kalau misal tadi disebutkan oleh Bang Daniel, perjalanan dinas, kemudian hal-hal yang sifatnya seremonial, tentu banyak publik yang sangat setuju. Tetapi kalau misal sudah masuk dalam layanan dasar, bahkan kalau misal kita cermati sejumlah kementerian, karena masyarakat, terutama ASN ya, teman-teman ASN itu kan pendapatan yang selama ini ada, ketika kemudian tidak ada backup misalnya, antar jemput yang mendapatkan insentif atau subsidi dari kantor gitu, itu bisa 1/3 dari pendapatannya itu terpakai untuk transportasi. Nah akhirnya kemudian banyak kementerian-kementerian yang sekarang menggunakan WFA, seminggu bisa 2 kali atau bahkan ada yang 3 kali. Artinya bahwa ini harus hati-hati, karena kalau misal tidak, impact-nya bisa backfire ke dalam pemerintahan. Meskipun di saat yang sama spirit dari Pak Presiden tentu juga harus diapresiasi, asalkan
mekanisme filternya dalam konteks efisiensi bisa dibuat secara terbuka, transparan, dan accountable. Kalau tata kelola pemerintahannya clear, saya pikir semua bisa menerima dengan baik. Semua happy ya? Semua happy. Bang Daniel, dijelaskan dengan baik. Baik Bang Daniel, mungkin dari tanggapannya dari penjelasan Bang Umam yang menyebut ini sepertinya raja kecil ini menyasar kepada kepala-kepala daerah begitu. Iya, ini kan metaforik ya. Jadi ini kan birokrasi baik itu di pusat maupun di daerah kan memang selama ini kritikan kita itu kan jamak cenderung status quo dan sebagainya. Namun terlepas dari itu, memang perintah dan instruksi presiden terkait dengan efisiensi ini harus juga dijawab oleh teman-teman di bawah, dalam hal ini di kabinet, kemudian di Kementerian Keuangan dan sebagainya, untuk menelusuri hal-hal yang sifatnya details, dan itu yang juga disampaikan oleh presiden di beberapa kali kesempatan. Artinya apa? Tadi harus ditelusuri mana yang memang untuk pelayanan publik itu tentu tidak boleh dikurangi, namun